I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Selamat pagi, perkenalkan saya Jerry Simare-Mare dengan NIM 230201015 kelas Agri Wisdi 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya pelajari, yaitu ilmu komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tersebut sekilas. Komputer dapat didefinisikan sebagai kumpulan rangkaian elektronik yang berfungsi untuk menerima input, mengolahnya, dan menghasilkan suatu output. Input dapat berasal dari keyboard, mouse, dan perangkat lainnya. Pengolah input berupa Central Processing Unit CPU yang terdiri dari prosesor, motherboard, memori, dan hard disk drive. Output yang dihasilkan dapat berupa gambar visual yang ditampilkan di monitor, printer, hasil cetakan, speaker, dan media lainnya. Pengertian komputer dan komponen-komponen komputer secara etimologi. Kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Sehingga secara sederhana, pengertian komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung aritmatika sejarah komputer. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat, komputer bisa digunakan sebagai pembantu aktivitas dari manusia sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap ini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri, memang manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Sejarah komputer dari generasi ke generasi. Komputer pertama kali masuk ke Indonesia. Komputer pertama kali mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1967. Pemerintah membentuk suatu badan yang dikenal dengan nama Bakotan, Badan Koordinasi Otomatis Administrasi Negara, pada tanggal 4 Juli 1969, yang berfungsi sebagai konsultan bagi instansi-instansi yang akan membeli atau menyewa peralatan komputer. Memproses data menjadi informasi sebagai berikut, ada di gambar. Saya akan menjelaskan tentang gambar dari memproses data menjadi informasi. Konsep dasar komputer. Komputer pada dasarnya selalu memiliki perangkat sebagai tersebut. Di sini saya akan menjelaskan langsung dengan gambar. Yang pertama ada hardware, adalah komponen komputer yang dapat dirasakan secara fisik, yaitu dapat diraba dan dilihat, seperti motherboard, hard disk, monitor, speaker, dan printer. Kedua, software adalah komponen komputer yang tidak dapat dilihat dan diraba, berupa program yang diolah oleh hardware. Tiga, user atau pengguna adalah orang yang mengoperasikan software pada hardware komputer. Tipe-tipe komputer yaitu ada desktop komputer, 2 laptop, 3 netbook, 4 hybrid, 5 tablet, 6 smartphone atau bisa disebut dengan handphone. Materi ketiga, perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Sistem komputer sistem terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Perangkat keras komputer hardware atau perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi. Dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Perangkat keras atau hardware sebagai subsistem komputer juga mempunyai komponen, yaitu satu, perangkat masukan, input atau device, komponen perangkat keras yang kita gunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Dua, perangkat keluaran atau output device, komponen perangkat keras yang menyampaikan informasi kepada satu atau banyak orang. Tiga, perangkat pemroses atau in-process device,
tempat yang terdiri dari atas komponen-komponen yang digunakan untuk memproses data. 4. Perangkat penyimpanan atau storage device. Perintah dan informasi untuk digunakan pada waktu akan datang. 1. Perangkat masukan input device. Perangkat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu 1. Keyboard, 2. Mouse, 3. Wacom, 4. Barcode scanner, 5. Joystick, 6. Scanner, 7. Mikrofon, dan 8. Pemindah sidik jari. Perangkat memasukkan atau input device. Lanjutan. 1. Keyboard. Keyboard adalah papan ketik atau adalah perangkat keras yang dengan tombol-tombol yang mewakili huruf atau angka atau karakter dan beberapa fungsi tertentu. 2. Mouse tacticus adalah perangkat keras yang mudah digenggam, umumnya berisi 2 tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor pointer. 3. Webcam adalah perangkat keras berupa kamera kecil yang biasa ditempatkan di atas monitor atau LCD. Barcode scanner. 4. Barcode scanner adalah alat yang berupa genggaman dan berisi laser berwarna merah untuk memindai barcode. Fungsinya adalah untuk memindai barcode. 5. Joystick. Joystick adalah perangkat keras berbentuk seperti 2 gigi mobil atau seperti stick konsol. 6. Scanner. Scanner adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog kertas menjadi data digital. 7. Mikrofon. Mikrofon adalah perangkat keras yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. 8. Pemindai sidik jari. Pemindai sidik jari atau fingerprinter scanner adalah perangkat keras yang dapat memindai sidik jari dan menampilkannya di komputer. 2. Yaitu perangkat keluaran. Output device. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk tulisan: huruf, kata, angka, karakter, dan simbol atau khusus. Image atau grafik atau gambar, suara, musik atau omongan. Berikut beberapa perangkat ada komponen keluaran dalam komputer. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Monitor, 2. Printer, 3. proyektor, 4. plotter, 5. speaker. Skema yang 5 komponen. 1. Monitor adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan grafik atau gambar sebagai informasi yang dapat diterima oleh manusia. 2. Printer adalah perangkat keras untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik dalam bentuk kertas, gambar, ataupun grafik. 3. Perangkat pemrosesan. 4. Handphone adalah perangkat suara menghasilkan. 5. Plotter adalah komponen dengan printer. Yang ketiga tadi, perangkat pemrosesan, processing device. Perangkat pemrosesan merupakan komponen yang melengkapi kerja dari komputer. Berikut beberapa perangkat atau komponen proses dalam komputer, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Prosesor sentral. Prosesor unit CPU. Motherboard atau mainboard atau baseboard. Power supply, memori random access memory RAM. Processor center proses unit CPU pengertian salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang dipakai guna menangani instruksi yang diberikan dan sering digunakan sebagai otak dari sebuah komputer. Motherboard atau baseboard adalah papan sirkuit cetak printer sirkuit. Board ke PCB yang menampung semua komponen yang mempunyai peran penting dalam sistem, contohnya CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan yang lain. 4. Power supply adalah sebuah perangkat keras yang mempunyai fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Memori random access memory RAM adalah jenis perangkat keras komputer berbentuk chip yang digunakan sebagai media penyimpanan dan sesuai namanya, penyimpanan hanya dapat secara acak. Dan ada juga perangkat penyimpanan. Storage device. Perangkat penyimpanan adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data, mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory. Hanya bedanya internal memory terletak di dalam CPU, external memory berada di luar CPU. Berikut beberapa perangkat atau komponen penyimpanan dalam komputer. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hard disk (HDD) atau optical drive. Yang kedua ada flash disk or solid state drive atau solid state disk (SSD). Materi yang keempat, pengoperasian komputer. Operasi dasar komputer mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai prosedur. Untuk mengaktifkan komputer dibutuhkan 3 komponen, yaitu hardware, software, dan brainware.
atau user atau pengguna. 1. Menyalakan komputer. Langkah awal dalam mengaktifkan komputer adalah dengan melakukan proses booting. Booting adalah proses mengaktifkan komputer mulai dari awal. Proses booting ada dua macam, yaitu cold booting dan warm booting. Cold booting adalah booting pada komputer yang dimulai dari keadaan mati atau belum mendapatkan arus listrik sehingga komputer menyala. Warm booting adalah booting yang dilakukan pada saat komputer sedang menyala, ada arus listrik. Ulangi lagi, proses bootingnya seperti restart, menghidupkan komputer dengan benar. 1. Sambungkan komputer ke listrik. Hal yang pertama harus kamu lakukan adalah memastikan semua komponen komputer telah tersambung dengan benar. Jika sudah, kamu hanya perlu menghubungkan komputer ke listrik secara perlahan dan hati-hati agar tidak tersengat arus listrik. Pastikan keyboard dan mouse terhubung. Langkah selanjutnya adalah mengecek apakah keyboard dan mouse sudah terhubung dengan benar atau belum. Sebab mouse atau keyboard tidak dapat digunakan jika kabel tidak dihubungkan ke dalam komputer. Hidupkan monitor saat semuanya telah terhubung. Kini kamu hanya perlu menghidupkan komputer atau monitor dengan menekan tombol power pada monitor. Jika indikator lampu di tombol power sudah menyala, tandanya monitor sudah hidup. Yang keempat, yang keenam, nyalakan CPU. Selain itu, kamu masih perlu menghidupkan CPU dengan menekan tombol yang pada umumnya ada di bagian depan atau belakang tergantung dari setiap pabrikan komputer. Yang ke-7, tunggu proses booting. Setelah tombol CPU ditekan, secara otomatis komputer akan hidup dan melakukan proses booting. Perlu diingat, jika komputer masih menggunakan sistem operasi Windows versi lama, maka proses booting akan cukup memakan waktu sehingga kamu harus sedikit sabar atau sedikit berlama untuk menunggu proses bootingnya. Hidupkan monitor saat semuanya telah terhubung. Kini kamu hanya perlu menghidupkan komputer atau monitor dengan menekan tombol power pada monitor. Jika indikator lampu di tombol power sudah menyala, tandanya monitor sudah hidup. Yang keempat, yang keenam, nyalakan CPU. Selain itu, kamu masih perlu menghidupkan CPU dengan menekan tombol yang pada umumnya ada di bagian depan atau belakang tergantung dari setiap pabrikan komputer. Yang ke-7, tunggu proses booting. Setelah tombol CPU ditekan, secara otomatis komputer akan hidup dan melakukan proses booting. Perlu diingat, jika komputer masih menggunakan sistem operasi Windows versi lama, maka proses booting akan cukup memakan waktu sehingga kamu harus sedikit sabar atau sedikit berlama untuk menunggu proses bootingnya. Yang harus dilakukan sebelum mematikan komputer, pastikan data atau pekerjaan yang dibuka pada aplikasi telah tersimpan sebelum mematikan komputer. Pastikan telah menutup semua aplikasi yang dibuka. Pastikan telah mencabut perangkat penyimpanan eksternal seperti flash disk dan dari komputer sebelum mematikannya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang materi pada komputer. Saya akhiri, selamat pagi semuanya.